Kembali bertemu dengan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Terima kasih ya buat teman-teman, malam ini aku hadir untuk membahas apa nih, terserah. Terima kasih teman-teman, terima kasih buat kedatangan kalian. Mati kembali. Yang ini kan padahal ya. Ini kan jarang. Oke, thank you. Ya, kenapa ya? Oh, yang ini ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Ya. Sedih sekali. Kayaknya harus isolasi kali, kayak mau diganjal apa gitu ya? Biar maksudnya enggak. Halo, terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir. Kenalkan, saya Dr. Ena Cipta dari owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Nah, Klinik Herbal Kebun Kita itu memberikan berbagai pelayanan, antara lain adalah tentu konsultasi, bisa online, bisa offline. Yang kedua, Klinik Herbal Kebun Kita tentu memberikan treatment berupa dengan cara-cara alami untuk regenerasi sel, yaitu bisa gunakan herbal, akupunktur, hipnoterapi, bekam, fasdu, bahkan juga bisa dengan pijat tradisional. Ini benar nggak sih? Oke, coba dimatikan. Nggak bisa ya. Coba Kristina. Sebentar ya, ada gangguan nih. Ininya. Oke teman-teman, aku ulang kembali. Jadi kenalkan, aku Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Kami sudah berkomitmen untuk membantu kalian yang sakit kronis, yang sudah shopping dokter, sudah pakai ini itu tidak ada kesembuhan. Silahkan bertemu dengan saya di live atau datang ke klinik saya. Klinik Herbal Kebun Kita ada di Ciputat, Tangerang Selatan, dan alhamdulillah selama ini cukup berhasil menangani pasien-pasien kronis yang sudah kemana-mana, tidak membaik, sudah shopping dokter, sudah pakai obat ini itu tapi tidak ada perkembangan. Silahkan datang ke klinik kami atau bertemu dengan saya di live. Semoga akan memberikan jalan keluar atau menginspirasi setidak-tidaknya untuk penyembuhan sakit kalian yang sudah lama. Klinik Herbal Kebun Kita memberikan berbagai pelayanan, antara lain tentu dengan Belum ada wifi-nya. berbagai pelayanan tentu dengan misalnya aku agak tidak fokus karena ternyata di sini banyak gangguan. Sorry ya teman-teman. Klinik Herbal Kebun Kita memberikan banyak pelayanan seperti tentu konsultasi online maupun offline. Online baik pun bisa, dan offline datang ke klinik. Kemudian juga memberikan berbagai terapi tambahan atau terapi-terapi alami berupa herbal, berupa bekam, berupa akupunktur, hipnoterapi, fasdu, bekam, dan juga bisa kita berikan pijat tradisional. Nah, teman-teman, kita juga memberikan berbagai fasilitas untuk pengobatan medis seperti infus vitamin jika itu dibutuhkan, dan juga bisa melakukan tindakan-tindakan minor seperti sunat, operasi lipoma, dan lain-lain. Dan tentu dalam pengobatannya pasti kita akan sertakan pengobatan alami. Nah, berbagai perawatan medis untuk gejala-gejala diabetes yang tidak kunjung sembuh, luka diabetes yang tidak kunjung sembuh, silahkan datang ke klinik kami, akan kita perbaiki. Dan alhamdulillah beberapa DVD saya sudah tidak hanya 1-2 tetapi banyak yang berhasil dengan pengobatan perawatan luka setelah kemana-mana atau berbulan-bulan tidak ada yang baik. Dan kenapa bisa sukses? Karena perpaduan pengobatan alami dan pengobatan medis secara proporsional ternyata memberikan hasil yang lebih memuaskan dan maksimal. Dan itulah konsep dari regenerasi sel. Doakan semoga klinik kami segera memiliki terapi hiperbarik yang itu akan semakin membuat kita menjadi mudah untuk meregenerasi sel dengan secara lebih optimal. Terapi hiperbarik adalah suplai oksigen murni dengan tekanan tinggi sehingga mereka tidak perlu berikatan dengan HB atau hemoglobin, dan untuk masuk ke jaringan-jaringan menjadi lebih cepat kembali. Silahkan kalian bertanya apa saja, nanti akan saya jawab dari atas ke bawah urutan. Dan mohon jangan mengulang-ulang pertanyaan, boleh mengulang 1 atau 2 tetapi tidak boleh berlebihan, nanti akan saya blokir karena itu akan sebagai spam dan tentu akan membahayakan live ini. Oke teman-teman, yuk kita lakukan absensi dulu. Saya dari Klinik Herbal Kebun Kita ada di Tangerang, Ciputat, Tangerang Selatan. Kalian dari mana? Malam-malam besok Senin ya harus sudah mulai bekerja kembali. Tapi malam ini aku ingin mengajak kalian untuk banyak berdiskusi, ngobrol tentang gaya hidup sehat, tentang regenerasi sel, dan tentang konsep-konsep untuk menyembuhkan penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh. Oke teman-teman,
Yuk, silahkan yang mau bertanya akan saya jawab satu-satu dari atas ke bawah, pelan-pelan, satu-satu. Dan silahkan, jangan diulang-ulang ya teman-teman. Hari ini aku dapat kabar sangat baik dari berbagai teman-teman kita dari grup. Jadi kita memiliki grup pasien ya teman-teman. Kalau kalian jadi pasienku, akan saya masukkan ke grup dan akan aku pantau secara reguler, dan gratis ketika sudah menjadi pasien saya. Oke, teman-teman, sebelum kalian bertanya aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian mau manggil saya Bu Bidan atau apa nggak masalah kok. Yang penting kalau saya bisa menjawab, saya menjawab. Tapi yang pasti jangan bertanya tentang kehamilan yang normal. Saya tidak ahli di bidang itu dan saya tidak pernah menangani kehamilan yang normal. Tapi untuk penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh, silahkan ditanyakan walaupun kalian sedang hamil. Insya Allah itu lebih mudah bagi saya untuk memecahkan masalahnya. Teman-teman, oh ya, ini ada beberapa testimoni. Sambil menunggu kehadiran kalian, saya akan bacakan beberapa testimoni dari teman-teman kita yang lapor hari ini dan cukup sangat bagus. Ini ada laporan dari Pak Sulaiman. Izin ya Pak Sulaiman, saya membacakan kisahnya ya di sini. Semoga Pak Sulaiman juga hadir di sini. Saya akan bacakan. Beliau penderita sakit asam lambung kronis. Laporan tanggal 28 Januari 2024. Dari obat medis yang sudah diminum dan dosis obat medis yang sedang diminum dan dosis tidak ada. Kemudian obat herbal yang sedang diminum dan dosis 5 sekawan saja. 5 sekawan itu apa? Nanti akan diterangkan oleh Mbak Getris. Jangan kemana-mana biar kalian tahu apa itu 5 sekawan. 5 sekawan adalah 5 komponen, 5 produk dalam satu kemasan yang secara bersama-sama akan membantu meregenerasi sel kita secara cepat. Jadi satu, kembali lagi ke Pak Sulaiman ya. Obat herbal apa saja yang sedang diminum? 5 sekawan. Sudah berapa lama? 3 bulan, mau masuk bulan keempat. Vitamin apa yang sedang diminum dan dengan dosis berapa? Tidak ada. Diet apa yang dilakukan? Dietnya adalah 211. Kemudian diikuti 211 no karbo. Kemudian jadi selang-seling ya. Karena beliau bekerja kan. Keluhan yang dirasakan sekarang adalah hanya gampang merasa lapar. Hanya itu saja. Keluhan yang sudah hilang berkurang atau hilang, ini sudah bilang ya, beliau sudah 90%. Keluhan yang sudah hilang, perut begah, keliangan, dada terasa berat, punggung kaku dan pegal, BAB tidak lancar, susah tidur sudah hilang. Nah, beliau itu melaporkan ini karena ingin minta perubahan diet dan perubahan herbal yang harus dikonsumsinya. Nah, untuk beliau saya sarankan teruskan saja diet 211 dan gunakan aja 4 sekawan. 4 sekawan itu 5 sekawan minus bubuk cacing. Ini beliau sudah bagus banget, tinggal maintenance. Cuma saya kok takut ya kalau langsung lepas begitu saja. Biar tunggu 1 bulan dulu, karena sekarang agar laparnya kembali normal dulu. Tidak terlalu lapar, tidak kekenyangan juga. Tidak mudah lapar, tidak mudah kenyang. Artinya normal-normal saja. Dan saya dalam rangka perbaiki itu, maka akan diteruskan diet 211-nya dan diteruskan dengan 5 sekawan minus bubuk cacingnya. Alhamdulillah ya, nanti akan saya sampaikan lagi perkembangannya. Kemudian ini juga ada perkembangan. Ini catatan harian Ibu Venda. Ini bagus banget ya. Catatan harian Ibu Venda. Kalian tetap stay di sini. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan menginspirasi kalian yang sakit kronis ternyata bisa loh membaik dengan cara yang mudah, murah, hanya butuh waktu. Jadi kalian harus sabar. Ini tidak minum obat yang sekarang perih, minum obat perutnya menjadi tidak perih. Sekarang pusing, minum obat menjadi pusingnya hilang. Enggak, bukan itu. Ini dalam rangka untuk membangun sel-sel rusak menjadi sel-sel baik dan aneka sensasi satu demi satu akan hilang. Oke, saya akan bacakan kisah dari Ibu Venda Nursela. Sebentar ya, saya bacakan kisahnya. Sebentar. Catatan harian Ibu Venda Nursela. Semoga Ibu izinkan ya saya membacakan kisahnya di sini ya Ibu, dan semoga Ibu hadir di sini. Sedikit sharing, saya awalnya sakit 2 tahun terakhir dok. Biasanya 3 bulan herbal biasa sembuh. 3 bulan herbal biasanya sembuh. Terakhir kambuh berjuang menyembuhkan gastritis kurang lebih 1 tahun lamanya gara-gara makan cabai sedikit dok. Dari situ lemes, lunglai, berdebar, dada panas, stres makin kesini makin curiga, berat badan makin turun.
sampai terakhir turun 15 kg selama 1 tahun terakhir. Bingung sama cara masak yang benar, pemilihan rempah yang boleh atau tidaknya, juga pola makannya yang dikit-dikit, begah, panas, dada jadi nggak nafsu buat makan. Akhirnya cek beberapa laboratorium di rumah sakit, dokternya sampai terheran-heran, dok. Banyak hasil yang negatif, kecuali laju enapnya, dan setelah endoskopi memang ada gastritis. Diberi obat untuk 1 bulan lamanya, saya rasa obatnya berefek hanya sementara. Herbal kunyit madu pun sepertinya ada yang kurang. Beberapa bulan terakhir lihat TikTok Dokter Erna dan nyimak penjelasannya, makin kesini makin srek order paket herbal dokter. Saya baru 5 hari pakai 5 sekawan, masih ngatur pola makan yang cocok pakai diet yang mana. Saya memberikan berbagai alternatif diet dan itu sangat tergantung dengan kondisi tubuh kalian. Alhamdulillah semakin membaik walaupun awalnya ada efek liengan dan keputihan, itu efek detox. Badan semakin hari semakin ternutrisi, makin kokoh, dan pencernaan khususnya usus seperti aktif tapi tidak sakit perut atau mules. Sebelumnya sering begah, usus seperti mohon maaf agak pasif pergerakannya. Sekalinya sakit perut, sekalinya perut bergerak, sakitnya nggak karuan dan muncul anxiety debar-debar. Terima kasih Ibu Dokter, perantara herbal Ibu, saya makin semangat sehat lagi seperti semula. Semoga Ibu selalu sehat, panjang umur, dan makin banyak yang tertolong untuk sembuh sehat dari perantara herbal yang Ibu berikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian ini ada juga nasihat Ibu Wida, ini peserta lama, sudah cukup bagus, dan beliau sekarang bisa hamil loh. Sampai beliau bisa hamil 9 tahun kosong, nggak bisa dihamili dan nggak bisa hamil. 9 tahun kosong. Coba kita dengarkan ya. Saya dulu lebih parah Bun, sembelit, jantung kayak mau copot, detak jantung cepat, jut gitu. Tapi kalau Bunda fokus ke keluhan, baru nanti makin parah. Jadi dibikin enjoy, bismillah, niat baik, hasilnya insya Allah baik. Gitu Bun, karena dulu saya stres dengan keluhan baru malah tambah parah. Tapi kalau santai nanti tahu-tahu hilang sendiri keluhannya, di badan enteng, enak Bun, semangat menjemput kesembuhan. Artinya setelah ikut program itu nggak usah dipikiri segala banyak keluhan, nikmati saja prosesnya, karena tinggal menunggu waktu untuk kesembuhannya. Jadi kalau ada rasa nggak enak, udah nikmati, karena ini proses jangka panjang, bukan proses pendek yang sekali minum langsung enak, enggak. Maksudnya begitu. Beliau selama ini mengikuti program kita adalah niat baik, hasil insya Allah baik. Beliau bilang begitu ya. Santai saja, nanti tahu-tahu hilang sendiri keluhannya, dihadapi enteng, enak Pun sambil menjemput kesembuhan. Maksudnya dia berusaha di grup ya, bukan terus menjemput kesembuhan, nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah sehat Dok, kantong kehamilan sudah kelihatan dan beliau sudah lapor begini, beliau sudah bisa hamil kembali tanpa khusus untuk melewati promil. Karena apa teman-teman? Ternyata ketika tubuh kita sehat Pun, regenerasi sel terjadi, maka semua sistem metabolisme di tubuh kita akan segera diperbaiki. Dan apa yang terjadi? Maka proses semua sistem organ kita menjadi sehat, hormon menjadi sehat, neurotransmitter sehat, vitamin mineral tercukupi dengan baik, kemudian asam amino tercukupi dengan baik. Dengan sendirinya tubuh kita semuanya akan mengelola itu semua dengan seimbang, dan akhirnya yang tadinya tidak bisa hamil pun bisa menjadi hamil kembali. Sebetulnya proses, coba Mbak cari yang proses hamil, cari. Sebetulnya yang kehamilan itu banyak di tempat kami. Sampai ada yang lapor, dokter terima kasih ya Dok, saya sudah punya anak laki-laki sehat. Kemudian yang sedang kehamilan dari fase hamil muda, karena beliau memang punya riwayat asam lambung, hamil muda, hamil tambah parah asam lambungnya, dan ternyata bisa melewati kehamilan dengan sukses setelah mengikuti program kita. Menjadi bagus. Oke, terima kasih untuk Pak Bebek Baik sudah mengirimkan mawar yang luar biasa banyak. Kemudian juga mengirimkan gift sayangi aku, thank you banget ya. Aku nggak bisa balas kebaikanmu, tetapi aku hanya berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan silahkan untuk teman-teman yang mempunyai masalah penyakit kronis, silahkan bergabung dengan live saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasimu untuk sembuh dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu teman-teman, untuk kalian yang memiliki penyakit kronis, terus ikhtiar dan terus berdoa. Semoga apapun yang kalian lakukan memberikan hasil yang optimal dan memberikan
ide-ide atau ilham-ilham baik untukmu sendiri? Enggak tuh. Hmm? Ini ada lagi ya tentang kehamilan. Ya Bu Dokter, alhamdulillah, amin ya robil alamin, berkat teramah kandungan yang bisa jadi subur kembali. Dan alhamdulillah ya, saya diberi anak laki-laki tanpa ada kekurangan apapun dan sempurna. Amin ya robil alamin. Ya banyak loh hamil-hamil gitu. Coba cari lagi. Nah itu teman-teman, jadi ternyata ketika kita sehat, yang tadinya susah, sulit, hamil sulit, menstruasi nggak lancar, itu pun ternyata bisa memperbaikinya juga. Jadi alhamdulillah banget teman-teman di sini. Saya ingin mengajak kalian, satu tentu dengan gaya hidup sehat dulu ya. Gaya hidup sehat itu awal dari hidup kita sehat. Nah, apa itu gaya hidup sehat? Satu, kalian tidak boleh menjauhi sayuran dan buah. Ini aku agak cerita panjang. Kalian harus stay di sini, harus mendengarkan, biar tahu betapa gaya hidup sehat itu mudah dan tidak ada gengsinya sama sekali. Tidak punya gengsi karena makanannya hanya sayuran dan buah, tapi sebetulnya itu sedang membangun tubuhmu untuk menjadi sehat. Nah, kembali lagi, gunakanlah sayuran dan buah dalam keseharianmu, rempah-rempah dalam bumbu masakmu dan keseharianmu. Jamu adalah rempah-rempah dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatanmu sendiri. Kenapa? Jamu, herbal, rempah-rempah, sayuran dan buah itu mengandung senyawa-senyawa fitokimia. Mungkin kalian yang sering dengar flavonoid ya, flavonoid, golongan fenol, golongan terpen, kemudian alkaloid, saponin, aroma, senyawa aromatik dan sebagainya, banyak banget ya. Itu semua bermanfaat untuk kesehatan kita. Dia akan memberikan farmakologis sebagai imun regulator. Imun regulator itu kalau imun kita kurang maka dia akan meningkatkan, tapi kalau imun kita ugal-ugalan dia bisa ngerem. Itu yang disebut imun regulator. Jadi dia bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Kemudian dia juga memiliki sifat antioksidan. Ini yang penting, hampir semua orang pasti membutuhkan ini. Dia bisa meningkatkan sifat apoptosis. Apa itu apoptosis? Apoptosis adalah sel bunuh diri. Ingat, setiap manusia pasti memiliki bibit untuk terjadinya kanker. Tapi proses ini akan betul-betul menjadi kanker tergantung kamu mengelola tubuhmu, tergantung kamu mengelola imunmu. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, atau 30 tahun kemudian, apakah itu bisa berkembang menjadi kanker? Itulah bagaimana kamu bisa memanajemen tubuhmu sendiri. Nah, salah satunya adalah peran apoptosis. Apoptosis adalah sel bunuh diri yang bisa secara otomatis dilakukan oleh sistem tubuh kita. Dan ini bisa distimulasi dengan kalian banyak makan sayuran dan buah dan herbal. Jadi kalau kalian makan herbal, makan sayuran, memasak di dapur dengan kunyit, dengan rempah-rempah, itu bukan tidak ada gunanya. Mungkin rasanya tidak sesedap menggunakan bumbu instan, tetapi manfaatnya luar biasa karena dia sebetulnya sedang membangun jaringan tubuhmu menjadi sehat. Seperti tadi, dia juga menstimulasi untuk terjadinya apoptosis. Bibit-bibit kankermu yang pasti ada di tubuh manusia mulai dibunuh oleh stimulasi dari senyawa-senyawa aktif dari sayuran, buah, dan herbal atau rempah-rempah yang kita konsumsi. Kemudian kalian juga tanpa sadar ketika makan makanan alami ini akan membangkitkan sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Semua tubuh kita sakit itu sebetulnya hanya dua hal yang harus kita bereskan, sifat peradangannya dan sifat oksidasinya. Dua ini harus kita bereskan pada orang yang punya sakit kronis. Sifat peradangannya dan sifat oksidasinya. Sifat peradangan, kita harus mencari bahan-bahan yang memiliki sifat anti radang atau anti inflamasi. Kedua, dibarengi dengan sifat-sifat untuk sebagai antioksidan, antioksidasi. Tanpa kalian sadari, setiap hari kalian minum teh misalnya. Tehnya harus teh ya guys, teh ini harus menggunakan teh teh daun, bukan teh celup atau teh yang rasanya macam-macam. Gunakanlah teh daun, karena ingat, semakin murah harganya maka sangat mungkin itu akan dipengaruhi oleh essence. Ini essence nih, ini ada essence. Kamu pengen tahu ini essence apa aja?
Koko pandan, esen koko pandan. Aku punya banyak karena aku memang pengen tahu rasanya kayak apa sih dibandingkan dengan yang asli. Jasmine, ini esen jasmine. Bukan dari ekstraksi jasmine atau pencampuran apa namanya dari bahan-bahan bunga-bunga melati yang dikeringkan, enggak. Ini betul-betul esen. Kemudian ini apa? Jeruk pure, jeruk, esen jeruk, dan banyak banget nih semua yang ini kalau kita masukkan ke dalam minuman, mesti kalian akan tidak menyadari bahwa kalian itu sedang minum yang tidak alami. Ada rasa stroberi, ada rasa jeruk, ada rasa lemon, ada rasa koko pandan, dan itu semua bisa tidak dengan cara-cara alami tapi hanya nambahkan esen. Dan kalau itu kamu jadikan jadi gaya hidup, maka sebetulnya kamu sedang menabung tubuhmu sendiri, menginvestasi tubuhmu sendiri untuk tidak mengkoordinasi atau sedang tidak membangkitkan kehidupan yang sehat di tubuhmu atau imun-imun tubuhmu untuk bekerja secara normal atau secara optimal. Nah, kembali lagi ke teh. Kalau kalian bikin teh, aku sarankan beli teh yang benar-benar berbentuk daun. Berbentuk daun, dan kalau misalnya bau jasmine ditemukan jasmine keringnya di sini, karena nggak gampang ya teman-teman. Kalau kita membuat teh yang berbau jasmine, teh itu kita keringkan, kemudian kita campurkan dengan bunga jasmine sesungguhnya dan kita keringkan selama beberapa hari. Betul-betul menggunakan bunga melati yang sungguh-sungguh, itu asli seperti itu. Kalau kalian bisa menemukan teh seperti itu, maka itu bisa dipastikan tehnya asli, tanpa esen bunga melati, tanpa esen jasmine esen. Jadi gitu ya teman-teman. Mulai aku hanya ngomongin masalah manfaat sayuran dan buah dari sisi fitokimianya. Belum kita ngomongin manfaat serat. Aduh, mungkin udah cukup malam ini karena yang nanya banyak banget kan. Ngomongin serat, manfaat serat itu apa? Sampai ada yang ngomong, saya asam lambung, dilarang dokter makan yang berserat. Itu bikin begah. Hoax, salah besar. Karena apa? Serat itu kita berterima kasih sama Tuhan ya. Kenapa serat tidak bisa dicerna oleh tubuh kita? Maksud Tuhan adalah serat itu akan dicerna oleh bakteri baik. Bakteri-bakteri baik di usus kita, makanannya dari serat yang kita makan, dirubah menjadi oligosakarida dan jadi makanan dia. Jadi berterima kasihlah pada Tuhan karena kita jadi gak serakah. Semua kita rubah, kita makan, dan bakterinya gak kebagian. Dan bakteri baik sangat memegang peranan penting untuk keseimbangan imun, untuk imun yang sehat di dalam tubuh kita. Oke, jadi kalau itu hanya salah satu ya manfaat serat, belum manfaat lain. Aku mungkin gak akan menerangkan semuanya di sini, tapi aku akan sedikit demi sedikit mengenalkan bahwa sayuran buah herbal yang ada di dapur itu sangat banyak gunanya. Dan itu artinya kamu sudah mulai berinvestasi untuk kesehatanmu sendiri di masa tua nanti. Ingat, kita terkena bibit kanker sekarang, kambuhnya mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Mereka masing-masing memiliki sifat sendiri-sendiri. Suatu saat aku akan bikin bikin catatan buat kalian. Sebetulnya sel kanker itu berapa tahun lagi sih dia akan berkembang? Sel kanker serviks, berapa tahun lagi akan berkembang? Nanti akan aku bikinkan resumenya insya Allah. Nah, kembali teman-teman, gaya hidup satu, ini penting banget ya. Tadi aku nggak tuntas ya ngomongin mengapa kamu harus banyak makan sayuran dan buah, dan apa yang ada di dapur. Menggunakan herbal, rempah-rempah yang ada di dapur sebagai bumbu, sebagai harian, sebagai minumanmu. Satu, perbanyak sayuran dan buah. Kemudian intinya banyak makanan tanaman. Kedua, stop instan. Kalau aku ngomongin instan, sekilas sudah aku bahas, instan itu full dengan esen. Esen itu tidak memiliki kontribusi untuk pembangunan sel-sel tubuh kita yang sehat. Yang ketiga adalah stop gorengan. Gorengan itu menjadi budaya makanan kita. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau menjadi harian itu sangat buruk. Karena salah satunya adalah dia memiliki lemak trans yang sesungguhnya di tubuh kita itu betul-betul sampah, nggak bisa diolah, digunakan untuk menjadi kolesterol. Kolesterol itu bermanfaat ya guys, tidak melulu buruk menjadi kolesterol atau menjadi lemak tak jenuh untuk membangun HDL atau pembangunan sel-sel lain yang membutuhkan lemak sehat. Itu tidak ada, karena dia berupa lemak trans yang memang tidak bisa dicerna. Kemudian yang keempat adalah kurangi karbo. Kenapa? Karbo yang tinggi hanya dibutuhkan untuk kalian yang tinggal di daerah dingin. Metabolismenya pasti meningkat.
Kedua, untuk kalian yang banyak beraktivitas dengan tenaga, dengan otot. Karena apa? Reseptor glukosa terbanyak adalah di otot. Jadi kalau kamu banyak menggunakan otot, silahkan saja menggunakan karbo sampai banyak, nasinya sebanyak, minumannya manis. Oke, silahkan. Selama kamu kerja sebagai petani yang rajin mencangkul, kamu sebagai tukang yang banyak menggunakan kerja fisik, tetapi tidak disarankan untuk tukang nge-gym. Orang nge-gym butuhnya bukan karbo, tapi adalah protein untuk membangun ototnya supaya semakin bulat. Jadi makan itu sangat disesuaikan dengan aktivitasmu. Oleh karena itu, kalau kamu seorang yang biasa-biasa aja, tidak banyak menggunakan kerja fisik, apalagi kerjanya di belakang tempat duduk, gunakanlah makanan yang tinggi protein. Dan tentu harus olahraga rutin selama 30 menit sehari. Dan riset sudah banyak menunjukkan betapa pentingnya olahraga rutin, sampai yang sangat detail akan memperpanjang telomer. Kalian tahu nggak telomer itu apa? Telomer adalah suatu bagian dari kromosom yang dia akan semakin memendek ketika usia sel itu yang sudah pendek. Ingat ya, sel juga punya umur ya. Selama dia masih punya umur, dia akan berkembang biak, membelah. Semakin umurnya pendek, pembelahannya juga semakin berkurang. Telomernya semakin pendek. Semakin pendek telomernya, semakin pendek usia sel, berarti semakin mendekati kematian. Kalau satu sel mendekati kematian, kalau banyak sel ya kita cepat mati juga. Cepat menua, maksudnya begitu. Nah, untuk memperpanjang telomer agar dia terus bisa berkembang biak menjadi sel-sel baru yang sehat, maka telomernya harus dipanjangkan. Dan salah satu memanjangkan telomer adalah dengan olahraga rutin. Ngomongin olahraga aja manfaatnya banyak banget. Tadi aja ngomongin sayuran dan buah belum selesai ya. Belum manfaatnya, sifat antioksidannya, bla bla bla, banyak banget yang harus diulas. Tapi yang pasti gaya hidup sehat itu sederhana dan tidak gengsi, karena kamu harus makan banyak yang di dapur. Kamu harus lebih banyak masak sendiri di dapur dan dimakan sendiri. Sangat tidak gengsi, tidak harus ke restoran, tidak harus jajan dan seterusnya. Dan yang keempat itu, ini berlaku untuk siapapun juga, bahwa hidup sehat itu kamu harus bisa mengendalikan kecemasan. Itu nanti tip-tip atasi cemas kalian bisa lihat di live saya, di series VT saya, ada di profil, ada di highlight saya. Silahkan klik dan gratis. Oke teman-teman, Pak Tito, Pak Tito, terima kasih buat kehadirannya. Teman-teman dari IG aku nggak bisa baca karena namamu panjang-panjang. Kemudian teman-teman dari Facebook yang lain, thank you ya buat kehadiran kalian. Juga teman-teman dari ini aku dari TikTok, thank you untuk kehadiran kalian. Siapa lagi nih? Momdi, Siti, Erna, Kakata. Terus siapa ini? Apa ya? Susi, Nurhayati, Willy, Sriwati, Susi, Nurhasana, Ayumi, User Jelmi, banyak banget nih, aku nggak bisa baca satu-satu. Tapi terima kasih ya buat kehadiran kalian kesini untuk menemani saya live malam ini. Aku nggak nyangka ya malam begini kalian tetap hadir, thank you banget. Yuk kita perkenalan dulu ya. Tadi aku ajak kan kalian dari mana? Mudah-mudahan tadi sudah ada yang hadir, dan mudah-mudahan juga teman-teman di luar Pulau Jawa masih bisa hadir untuk menemani saya. Bubit, saya hipertensi 26 Desember, sudah telat belum? Saya HPHT 20 sudah telat belum? Dari kemarin nggak pernah lewat dari tanggal HPHT, soalnya apa tanda hamil? Ibu, untuk masalah kehamilan tentu lebih baik tanya ke bidan terdekat atau dokter kandungan, mereka lebih jago di bidang itu, dan saya hampir tidak pernah menangani masalah kehamilan. Bubit, aku trimester pertama, kenapa aku minum susu utami perut serasa mual ya? Berarti nggak cocok pakai susu yang dari sapi. Coba susu yang dari kacang-kacangan, semoga lebih bagus. Sakit kolesterol, apa obatnya? Tentu gaya hidup yang harus kamu rubah, dan perbanyak minum minyak zaitun ekstra virgin 3-6 sendok makan per hari, tapi kurangi karbo ya. Karena minyak zaitun ini berisi asam lemak tak jenuh, omega 3 dan omega 9 dan omega 6, yang itu sangat bagus untuk meningkatkan HDL. Kalau HDL-nya naik, otomatis LDL-nya akan turun, karena kerjaan HDL adalah membawa kolesterol dari jaringan dan yang mengendap di pembuluh darah untuk dibawa kembali ke hati, untuk dirombak lagi, di recycle lagi untuk menjadi asam lemak bebas yang lebih bermanfaat, atau dibuang ke dalam madu. Jadi itu ya Bu, pakai minyak zaitun ekstra virgin. Teman-teman kalau ingin tahu, ingin malam dok, malam Pak
Ibu Cazi Fadila. Kalau ingin tahu tentang produk-produk kita, yaitu tentang tentang produk-produk kita yang ada di tentang saya, ingin tahu tentang background saya, produk-produk saya, semua ada di profil. Klik HTTP link dan keranjang kuning. Nanti akan aku keluarkan keranjang kuning kita untuk kalian yang ingin check out, karena tentu harganya lebih murah ya kayaknya ya. Di keranjang kuning ya. Atau bisa ke Shopee Live, di sana akan diberikan voucher-voucher untuk gratis ongkir dan diskon untuk produk. Oke ya. Kalau untuk di keranjang kuning itu minimal belanjanya 70.000 baru dapat potongan harga 15.000. Oh gitu. Nanti diterangkan ya pas kamu baca ya. Shopee ini bebas, yang beli Telma aja bisa dapat gratis ongkir. Oh gitu ya. Nanti disampaikan ya. Nanti tentang apa fasilitas dari keranjang kuning Mbak Getri saja yang menangani. Aku mau baca pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian jangan kemana-mana, karena kalau kalian check out di keranjang kuning itu menguntungkan banget. Assalamualaikum dok, kenapa bapak saya sering ngedrop, sering tambah darah karena HB rendah? Ibu Yami, HB rendah itu banyak pengaruhnya. Satu, sumsum tulangnya bermasalah nggak? Hatinya bermasalah nggak? Ginjalnya bermasalah nggak? Itu saja dulu. Dan pastikan ususnya tidak ada masalah. Yang paling sering HB ngedrop itu ada pendarahan kronis, dan ini paling banyak terjadi di usus. Pastikan HB-nya tidak bermasalah dan tidak ada cacingnya, karena ada cacing juga yang menyebabkan, dan ada cacing yang bisa menyebabkan menjadi kita anemia. Jadi banyak sebab, dan itu yang harus ditemukan Bu. Kira-kira kenapa? Bagaimana dengan kesehatan hatinya, kesehatan sumsum tulang belakangnya, kesehatan ginjal? 3 organ ini yang akan terkait dengan pembuatan hemoglobin. Juga bagaimana dengan kesehatan ususnya? Biasanya HB yang suka ngedrop sangat dipengaruhi oleh pendarahan kronis dan minor. Maksudnya pendarahannya itu kecil tapi terus menerus, dan itu bisa menyebabkan HB rendah. Selain itu, kalau ada cacing-cacing tertentu yang bisa memang akan menyebabkan kita anemia, dan itu harus dicek. Bawang putih mentah apa kasetnya loh? Banyak. Bawang putih itu kasetnya banyak banget. Dia memiliki sifat sebagai anti kolesterol, anti kanker, anti inflamasi, antibiotik. Kalau kalian ada bisul kemudian atau jerawat ditempeli dengan ini, yang jerawatan baru tumbuh tuh, ditempeli dengan lendirnya bawang putih, itu sangat mudah menjadi nggak jadi jerawatnya, atau bisul juga bisa. Nah, kemudian dia juga memiliki anti kolesterol. Makanya kolesterolnya tinggi, silahkan aja punya bawang putih 3-6 siung. Nggak perlu bawang putih tunggal, bawang putih ataupun boleh dicoba. Dan akibatnya biasanya bau badan ya, memang menyebabkan bau badan karena dia banyak sulfurnya. Semua yang pakai kata sulfur pasti bikin bau nggak enak. Tapi cara menghilangkan bau sulfur itu bisa kalian minum, banyak minum teh. Tapi teh tentu yang harus daun. Teh daun diminum saja untuk menghilangkan bau sulfurnya. Teman-teman, kalau kalian ingin produk ini teh organik dari kebun sendiri ya guys. Organik kebun sendiri, ini sangat baik untuk keluarga. Kalian bisa seduh, tambah jeruk nipis, tambah gula batu. Ini sehat banget, bisa untuk keluarga. Silahkan cek di keranjang kuning kalau udah dikeluarkan. Kalau nggak ada, bisa ke seberang. Di seberang itu ada beberapa voucher yang lumayan. Nih, aku tampilin terus vouchernya. Oke ya, gitu ya. Bang Putih udah siap. Dok, anak saya umur 14 tahun, hampir 2 tahun yang lalu baru tahu sakit hipertiroid. Lehernya agak mengembang. Ibu-ibu, kalau pada anak 14 tahun terjadi hipertiroid, yang saya takutkan adalah keganasan. Yang kedua, karena autoimun. Jadi coba periksakan dulu, pastikan hipertiroidnya jenisnya apa, dan dibarengi dengan obat-obat alami. Karena ini sangat spesifik, Ibu. Mendingan menggunakan ramuan saya saja. Saya tidak berani untuk menawarkan menggunakan ini karena masih kecil, dan tentu harus lebih penanganannya harus lebih secara terintegrasi sehingga bisa perlahan-lahan diperbaiki. Apakah bisa muncul itu dok? Bisa. Mah atau cara penyembuhannya gimana dok? Teman-teman, cara penyembuhan mah tentu harus didampingi dengan obat-obat alami, dan jangan hanya menyadarkan dengan obat-obat sintetis. Jangan hanya menyadarkan dengan obat-obat medis saja. Nah, obat-obat alami yang terbaik kalian bisa gunakan temulawak kunyit. Itu resep sudah saya buatkan di series VT. Silahkan cek di profil, di highlightnya, klik series VT tentang asam lambung, gratis, nggak bayar. Tetapi jika tidak sembuh, bisa gunakan
5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Jadi kalau ada yang tanya, dok kalau mau ikut program harus gunakan 5 sekawan. Dan ini 5 sekawan saya dedikasikan untuk kalian yang asam lambung kronis, bukanlah asam lambung akut yang gejalanya masih kembung, begah, perih. Itu menggunakan apa saja boleh, mau bikin sendiri boleh, gunakan Therama saja boleh, tapi tidak perlu ikut program 3 bulan bersama saya. Dok kalau ada benjolan di leher itu bahaya atau tidak? Bisa berbahaya atau tidak? Apalagi kalau misalnya benjolannya karena kanker. Tapi kalau benjolannya karena infeksi TBC, TBC-nya dibiarkan juga berbahaya. Dan kalau benjolannya hanya karena peradangan pada kelenjar getah bening, nah itu agak lebih ringan. Jadi apapun penyakit kalian, kalau dibiarkan ya pasti lama-lama berbahaya. Yang pasti kalian harus tahu dulu penyakitnya jenis yang mana. Oke, sorry aku sambil ngelirik-ngelirik sana tuh soalnya aku harus sering-sering tampilkan voucher biar bisa kalian pakai voucher yang aku kasih di Sopelet. Bu dokter, jari tangan kanan aku kebas. Apa obatnya? Kebas itu sebetulnya karena aliran darah ke jari tanganmu nggak lancar. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pengurangan fungsi dari sarafnya. Saraf itu bisa bekerja. Saraf itu kan bekerja karena loncatan listrik. Itu butuh elektrolit, guys. Siapa yang membawa elektrolit? Ya aliran darah. Oleh karena itu, kalau aliran darahmu kental, pembuluh darahnya kaku, maka otomatis daerah perifer, daerah paling ujung pasti akan kebas-kebas dulu. Dibiarkan maka akan naik. Nah, jadi bukan rumusnya. Jadi caranya apa? Untuk melancarkan aliran darah, gunakan bawang putih atau minyak zaitun extra virgin, atau kamu ingin cari yang lebih pasti nih, jus lemon, cuka mengkudu. Itu semuanya ada di keranjang kuning, atau kamu mau pakai sendiri di rumah, tadi udah saya kasih tahu, bawang putih atau minyak zaitun kalian bisa cari di mana saja. Mau menggunakan punya saya boleh. Bawang putih mentah, apa khasiatnya dok? Tadi sudah terdapat bercak coklat di putih mata, itu berbahaya nggak dok? Terdapat bercak coklat di putih mata itu berbahaya nggak dok? Coba periksa ke dokter mata, kayaknya beliau akan lebih ahli. Nanti kalau misalnya udah diketahui penyebabnya, baru ketemu saya, biar bisa digantikan dengan atau dikonversi dengan bahan-bahan alami atau apa, atau ditambah dengan bahan-bahan alaminya apa. Tapi pastikan itu apa, ke dokter mata mereka pasti akan lebih tahu. Nanti setelah tahu baru mau ditambah dengan herbal, baru ketemu saya kembali di live ini. Bu dokter, kalau tumbuh jerawat di wajah itu apa obatnya? Tadi sudah, coba gunakan bawang putih, ditampol-tampol gitu, jerawatmu akan cepat hilang. Atau kalau kamu mau, gunakan juga bisa. Kita itu sebetulnya memiliki yang namanya madu imun. Madu imun ini isinya adalah probiotik multistrain. Tetapi yang bagus untuk jerawatmu adalah probiotik lain yang kita beri nama madu G. Bentuknya seperti ini madu G. Nah, madu G itu bisa kamu totol-totol di jerawatmu juga akan cepat membaik. Nanti kalau ingin tahu cara beli madu G gimana, karena ini tidak kita publish ya, harus atas rekomendasi saya. Nanti tanya sama admin aja, atau chat pesan atau chat inbox. Tetapi yang paling gampang gunakan bawang putih, digaris kemudian dioleskan sedikit getahnya di jerawat-jerawat kalian. Bu, kalau buat penyakit TBC kamu bisa gunakan sambiloto, bisa gunakan jahe merah dan mengkudu masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air dan diminum dalam 1 hari. Tentu gaya hidup sehat harus diperbaiki. Dokter, saya divonis asam lambung kronis. Sebentar ya. Kalau asam lambung kronis sudah kronis ya, gunakan 5 sekawan dan setelah itu akan ikut program 3 bulan bersama saya. Tadi beberapa testimoni yang aku bacakan itu adalah testimoni teman-teman kita yang ada di grup dan yang mengikuti program 3 bulan bersama saya. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, ini ada beberapa testimoni tentang kehamilan. Alhamdulillah dok, saya total sekarang. Sekarang alhamdulillah sudah hamil lagi tanpa asam lambung kambing. Amin, terima kasih atas perhatian, ilmu panduan serta doanya dokter dan tim, sehingga saya bisa total sembuh dok dan hamil dengan lancar. Tuh, ada lagi kan yang hamil-hamil? Nih ada lagi. Dokter, saya alhamdulillah malah dapat bonus hamil dok. Yang saya tanyakan, madu imunnya apakah boleh dikonsumsi ibu hamil karena masih sering pusing? Boleh banget ya, orang hamil
pasti pusing, apalagi kalau sakit ya. Tapi beliau udah sembuh. Kalau udah sembuh pasti hamil. Makanya kalau yang mereka sudah lulus dari program, saya selalu menggoda, hati-hati ya, sebentar lagi pasti melenduk perutnya. Karena menjadi subur. Kalau selama ini kalian diapa-apain suami nggak hamil-hamil, setelah hati-hati, setelah ikut program kita dan udah lulus, itu biasanya hati-hati, dicolek-colek dikit bisa jadi itu. Kemudian alhamdulillah dok, oh ini tadi sudah ya. Jadi gitu teman-teman, sebenarnya banyak banget ya, masih ada beberapa teman-teman kita yang hamil. Dan artinya begini, ketika tubuh kalian sehat, tubuh kalian meregenerasi kembali, maka proses-proses biologis di dalam tubuh secara normal itu akan mengalir begitu saja. Orang yang patut hamil akan hamil, kalau yang emang lapar ya akan lapar, kenyang akan kenyang, kenyang akan kenyang. Kamu pengen nangis menangis, kamu bahagia kamu akan bahagia, kamu cemas kamu akan cemas. Nggak perlu cemas terus menerus, nggak perlu bahagia. Itu kalau kayak gitu kan namanya sudah menjadi penyakit hati kan. Orang yang terlalu terlalu bahagia disebut apa ya, saya lupa namanya. Kalau terlalu sedih namanya depresi. Tidak harus disedihkan, artinya nggak normal kan, itu menjadi depresi. Terlalu bahagia, maniak ya. Kalau terlalu bahagia kalian jadi maniak. Nah, itu juga berbahaya. Artinya ketika regenerasi sel terjadi, maka kamu akan menjadi orang normal yang tahu kapan harus bahagia, kapan sedih, kapan lapar, kapan kenyang, kapan harus hamil, kapan harus tumbuh jerawat, kapan tidak harus tumbuh jerawat. Itu semuanya akan kembali normal dengan terjadinya regenerasi yang optimal. Saya lehernya ada benjolan dok kayak jakun laki-laki, kalau dipegang sakit dan sekarang menyebar ke gusi. Jadi sakit, gimana penanganannya? Ibu kalau sampai bilang menyebar ke gusi, saya itu takut tuh Bu. Itu kelenjar getah bening, takutnya ada keganasan. Coba segera periksakan ke dokter terdekat Bu. Dicek supaya jelas apakah itu semata-mata pembesaran kelenjar getah bening, limfodenitis, atau karena ada keganasan. Jadi bukan aku nakut-nakutin ya, tapi kan kita jadi siap. Kalau kita tahu bahwa sebentar lagi hujan, kita harus bawa payung kan. Maksud saya begitu Bu, sehingga tepat penanganannya apa yang akan Ibu lakukan apa. Ngomong sendiri ke saya nggak ngerti, karena itu harus pakai pemeriksaan lab gitu ya. Oke. Bagaimana cara alami untuk membalikan pikiran orang tua yang kurang nyambung? Wah, kalau itu Pak Jejak, namanya itu orang tua, susah memang begitu. Saya punya ibu bapak yang dulu sangat cerdas. Ibuku itu sangat cerdas. Sekarang kalau dia ajak ngomong nggak nyambung, ya memang penuaan. Setidak-tidaknya Anda bisa nyari segenggam pegangan segenggam, ditambah dengan kunyit segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminumkan. Aku nggak tahu apakah ini berhasil atau enggak, tapi setidaknya itu akan membantu untuk meregenerasi sel saraf otak. Atau kalau mau menggunakan ramuan saya boleh. Gunakan ramuan saya boleh, silahkan hubungi admin, chat pesan atau chat info. Tapi yang pasti kita yang harus sabar dengan orang tua, karena namanya juga sudah tua. Berbagai organnya sudah mulai berubah menjadi kekanak-kanaan, dan kadang-kadang diajak ngomong jadi nggak nyambung ya. Dok, saya buang air besar 5 hari baru buang besar, tidak lancar banget. Solusinya banyak makan sayuran dan buah. Itu sudah pasti. Tetapi jika ternyata di lambungmu memang ada masalah, asam lambung kronis, itu artinya kamu sudah terkena radang usus dan kamu harus segera berobat. Kalau Anda mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Jadi tentu banyak sebab ya mengapa sembelit sampai 5 hari. Kalau solusinya makan sayuran dan buah. Kalau itu tidak bisa memberikan hasil, berarti ada masalah dengan ususmu. Kalau ada asam lambung, berarti terkena radang usus. Kalau tidak ada asam lambung, hati-hati, jangan-jangan ada massa di sana. Massa itu tumor yang menyebabkan gangguan saluran cerna. Oke, terima kasih ya untuk Bebek Bakes. Terima kasih sudah memberikan berbagai gift untuk saya. Obat DB anak 3 tahun. Anak 3 tahun itu kan nggak bakalan mau minum jamu ya. Ibu, saya tuh memiliki yang namanya madu kecerdasan. Ini itu sebenarnya madu yang terfermentasi ditambah dengan berbagai fitokimia. Fitokimia itu herbal-herbal, maksudnya tidak agak keren aku ngomongnya fitokimia. Tapi sebenarnya herbal-herbal yang kita fermentasi dan dengan madu asli, dan
ini kita dedikasikan untuk kecerdasan anak-anak. Tetapi stulnya itu sangat bagus untuk menambah nafsu makan, karena juga meregenerasi sel-sel anak-anak juga sangat baik. Bahkan suami-suami kalian yang sudah pikun-pikun diberikan ini juga akan berubah nanti. Orang tua yang mulai mendekati pikun juga akan berubah. Nah, terus apa hubungannya sama DB? Pada DB pasti terjadi ketidakseimbangan tubuh. Salah satunya adalah trombosit akan turun. Apakah ini punya peran? Yes, karena salah satu fitokimia yang terkandung di dalamnya adalah bisa menaikkan trombositnya. Bisa untuk menekan imun proinflamasi. Teman-teman, DB itu penyebabnya virus. Kenapa bisa terjadi pendarahan? Karena turunnya trombosit. Kenapa trombosit pada DB bisa turun? Ini dia proses peradangan karena toksisitas dari virus, atau bisa disebut virulensi virus. Virulensi virus DB ini menyebabkan trombosit menjadi terjun bebas. Dan siapa yang bisa mengatasi itu? Tingkatkan imunnya. Dan madu kecerdasan tadi sangat-sangat bagus untuk meregulasi imun tadi. Selamat malam dokter, selamat malam. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Dokter, suami saya sakit asam lambung dan harus setiap hari minum obat. Bagaimana cara mengatasi asam lambung? Ibu kalau udah kayak gini, udah kronis, ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan 5 sekawan. Ini aku bacakan testimoni lagi ya. Laporan teman-teman kita tuh bagus-bagus loh kali ini. Aku seneng banget, lega banget. Coba ya kita baca. Puji Tuhan, banyak perubahan dok. Sesak napas, keliengan, susah tidur, ulu hati perih tidak terasa lagi. Hanya BAB yang masih belum lancar. Sekarang masih menunggu ramuan radang usus. Belum nyampe dok. Beliau ada radang ususnya. Jadi perlu tambahan radang usus. Tapi masalah lambung sudah beres. Tinggal ususnya yang mau kita beresin. Assalamualaikum dokter, alhamdulillah selama paket ramah 5 sekawan sudah dapat 1 bulan dok. Gangguan irama jantung sudah mencapai 90% progres. Alhamdulillah. Kemudian progres saya hari ini, BAB 2 kali lancar dan banyak berwarna seperti jamu. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Perut terasa plong, hanya hulu hati terasa agak panas setelah minum ramuan teramah. Semoga berikutnya semakin ada progres yang lebih baik lagi, amin. Yes, ini baru 6 hari. Target kita 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Jadi jangan bolong-bolong sampai 3 bulan. Ingat target ini. Komentar ya. Oke, terima kasih ya dokter suami saya. Assalamualaikum dok, saya mau tanya kenapa ya dok saya belum datang bulan udah 2 bulan. Ibu kalau udah gitu artinya ada ketidakseimbangan hormon. Salah satunya adalah kekurangan hormon estrogen. Ibu coba punya 3-9 daun alpukat, dikunyah saja, dilalap, semoga mengembalikan datang bulanmu. Saya keliangan terus dok. Keliangan itu banyak sebabnya. Keliangan itu sempoyongan ya guys. Bisa karena kekurangan kalium, bisa kekurangan kalsium, bisa kekurangan magnesium. Intinya kekurangan mineral. Bisa karena efek samping obat yang kamu minum. Obat hipertensi terus menerus, obat jantung terus menerus bisa memudahkan keliangan. Kemudian kamu suka punya penyakit kronis, punya sakit asam lambung, punya sakit diabetes, punya sakit jantung, punya sakit ginjal, ini juga menyebabkan keliangan. Kamu juga punya migrain. Migrain itu bisa menyebabkan keliangan. Vertigo. Kamu punya sakit gigi, itu juga menyebabkan keliangan atau vertigo. Jadi beresin dulu apa kira-kira yang menyebabkan keliangan itu dan beresi penyebabnya tadi. Assalamualaikum dok, saya mau tanya kenapa ya dok saya belum juga datang bulan tadi sudah. Dok mau tanya apa benar bawang putih menurunin kolesterol dan tensi? Betul. Dok saya jantungnya sering berdebar kencang tiba-tiba. Itu kenapa ya dok? Banyak sebab mengapa berdebar kencang. 1, asam lambung naik bisa menyebabkan jantung berdebar kencang. Ketemu pacar menyebabkan jantung berdebar kencang. Ketemu sama penagih hutang, jantung juga berdebar kencang. Kamu punya sakit diabetes, jantung juga sering berdebar kencang. Jadi harus tahu dulu apa penyebabnya, tapi yang pasti mulai rubah gaya hidupmu. Jantung itu bekerja harus ada elektrolitnya. Ketika elektrolitnya seimbang, kaliumnya seimbang, magnesiumnya seimbang, kalsiumnya seimbang, itu semua saling berhubungan ya guys. Ingat ya, kamu kekurangan magnesium maka akan mudah kekurangan kalium akan mudah kekurangan kalsium.
Demikian juga dengan natrium, berhubungan dengan klorida. Itu semua saling berhubungan. Tubuh kita itu saling berhubungan. Bukan berarti kita hanya fokus pada satu hal, tetapi intinya itu semua akan beres ketika kamu melakukan gaya hidup sehat. Coba sering-sering ini dulu, sering-sering minum air kelapa. Sering-sering minum air kelapa muda, tetapi dengan catatan kamu tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang melatar belakangi jantungmu suka berdebar-debar. Kalau memang punya penyakit kronis kayak asam lambungnya, memang punya asam lambung, ya beresin dulu lah asam lambungnya. Berdebarnya akan hilang. Kamu punya sakit diabetes, diabetesnya dulu diberesin, debar-debarnya juga akan hilang. Dok, saya mau tanya, bagaimana mengatasi anak umur 9 bulan batuk, grok-grok, nggak bisa ngeluarin dahanya? Ibu, ini kayaknya harus diinhalasi deh, Bu. Harus diinhalasi. Terus kalau bayi itu masih menyusu pada ibunya, nah ibunya yang minum herbal, kencur, kemudian jinten, kencur, jinten, jahe direbus dalam 1 liter air termasuk daun saga segenggam, diminum, nanti anaknya akan terpengaruhi dengan dari air susunya. Karena masih umur jadi nggak bisa ngeluarin, udah dibawa ke harus inhalasi, Bu. Bawang putih mentah apa khasiatnya tadi sudah, bisa untuk kolesterol, bisa untuk jerawat, bisa untuk tensi, bisa untuk anti kanker juga, anti tumor, anti kanker, itu semua bisa untuk bisul-bisul. Banyak manfaatnya, untuk ngelancarin darah juga bisa. Dokter, saya mau tahu kalau buat ngilangin item-item bekas jamur apa ya? Tolong dibaca, dokter. Dokter, saya mau tahu kalau buat ngilangin item-item bekas jamur. Item-item bekas jamur itu lebih baik ke dokter penyakit kulit. Ada obat yang mustajab daripada ibu ngandelin dengan herbal. Untuk pemutih herbal itu, kalau item-item apalagi di kaki, dengan herbal terlalu lama, dan pemutih yang paling bagus sebetulnya, pemutih dari herbal yang bagus itu dari beras. Ekstraksi beras itu sangat bagus sebagai pemutih, pencerah ya. Tetapi kalau hitam jadi putih, ya tentu gunakan obat-obat dokter saja. Datang ke dokter kulit dan kelamin atau skincare. Tapi kalau kalian ingin mencerahkan tubuh, ini resepnya. Gunakan bedak dingin. Gunakan bedak dingin, dan itu ada fermentasinya loh. Hasil fermentasi juga kan. Bedak dingin itu pasti hasil pembusukan dari berasnya. Gunakan bedak dingin dan tambahkan sedikit cuka mengkudu. Cuka mengkudu kalian bisa check out di tempat saya. Tambahkan sedikit cuka mengkudu dan tambahkan sedikit minyak. Itu tubuhmu akan lebih cerah. Bukan memutihkan, tapi lebih cerah ya. Malam. Dok, anak saya umur 9 bulan batuk tadi sudah. Malam, Dok. Obat herbal GERD dan saya sering ngantuk. Obat herbal GERD itu temulawak kunyit. Silahkan cek di profil saya, di highlight ada series video untuk asam lambung. Silahkan klik gratis. Atau kamu mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan di mas kawan. Teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kalian. Silahkan like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bu Bit, HPHT tanggal 26/9, kapan waktu terbaik untuk tes pack? Saya tidak paham. Benar, saya tidak paham tentang masalah kehamilan. Jadi saya mohon maaf banget gak bisa bantu ya. Suami saya tensinya 160/120, umur 33 tahun. Mohon arahnya. Ibu coba ngejus seledri, timun, buah berbiji seperti sirsat, atau misalnya mengkudu lebih bagus lagi. Mengkudu lebih bagus. Kemudian pola gaya hidup harus dirubah, dan olahraga setiap hari 30 menit, sekurang-kurangnya jalan kaki. Itu akan cepat banget memperbaiki tensinya. Tentu harus didampingi dengan obat dokter, dan nanti kalau sudah mulai turun, obat dokternya pelan-pelan dilepas dan gaya hidup sehat terus dilakukan. Kalau tidak ada perbaikan, gunakan ramuan saya dan ikut program 3 bulan bersama saya. Untuk lutut sakit apa obatnya? Untuk lutut sakit kamu bisa kunyah-kunyah bawang putih juga. Bisa minum minyak zaitun 3-6 sendok makan. Bisa konsumsi jus jahe lemon. Nih, jus jahe lemon. Bisa konsumsi juga cuka mengkudu. Kalian bisa dapatkan di keranjang kuning, atau mau cari di luar boleh, atau mau cari di dapur juga ada untuk bawang putih. Gitu ya, udah jelas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau nanya, kenapa kok dada saya sering berdebar? Apa ada? Tadi pertanyaannya sama, dada berdebar, loncat-loncat, udah saya jawab, jadi nggak perlu dijawab lagi ya. Oke. Suami saya tadi sudah, dok, saya perutnya tiap hari begah sama kaki kayak nggak bertenaga, jalan jauh, kayak keliangan, dok. Yes, itu gejala asam lambung kronis.
ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan ini mas kawan. Minum obat dan vitamin apa ya dok? Untuk apa nih salsa? Minum obat dan vitamin apa? Obat tanya ke apotik. Vitamin sebetulnya kalau memang Anda menderita asam lambung, vitamin yang kamu butuhkan itu B1, B6, B12. Tetapi kalau kamu ingin komplit, B kompleks boleh. Mau B1, B6, B12 boleh, atau B kompleks silahkan. Itu yang utama. Tetapi gaya hidup sehat harus segera dirubah. Dan tentu beresin dulu asam lambungnya. Kamu bisa gunakan temulawak dan kunyit, ada di series Sweety, ada di profil, ada di highlight, atau gunakan nih mas kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dokter, kalau anyang-anyangan itu diobati apa ya? Kalau anyang-anyangan, dan ini bukan jadi kebiasaan ya pak, tempel salon di atas pubis, salon pas di atas pubis, nanti anyang-anyangan akan baik. Dan coba cek series Sweety saya tentang senam beser, Dokter Erna Cipta 2 #senam beser. Coba cek di situ, lakukan senam beser sehari 100 kali, insya Allah anyang-anyangannya akan membaik. Dengan catatan di situ tidak ada ISK, anyang-anyangan saja tanpa disertai ISK, insya Allah bisa. Dari Gresik dok, Pak Sutarji hafal Pak Sutarji, thank you selalu menemani saya, thank you ya, Gresik selalu hadir. Ibu sudah saya jawab tentang suami. Assalamualaikum, malam dok, saya mau tanya, perut saya sakit tembus ke pinggang, kenapa ya dok? Asam lambung bu, ini jelas gejala asam lambung. Ikut program 3 bulan bersama saya atau gunakan temulawak kunyit. Assalamualaikum dok, mau nanya, berat badan saya 72. Saya haid cuma 2 hari dan 3 hari, udah nggak haid, bahaya nggak dok? Ibu, kalau haidnya terlalu cepat, artinya dinding rahimmu terlalu tipis. Kalau kamu ingin dibuahi dan menjadi janin, itu kurang untuk pertumbuhan janin, mudah keguguran. Artinya apa? Estrogenmu kurang, mungkin juga disertai progesteron yang kurang. Perbanyak minum susu kedelai, karena biar terlalu cepat nggak bagus juga. Artinya dinding lambungmu terlalu cepat, terlalu tipis. Dok, saya kalau perut kerucuk-kerucuk, kenapa ya? Jantung suka berdebar-debar. Yes, kalau perut kerucuk-kerucuk terjadi hipersekresi asam lambung, dan itu akan menstimulasi nervus vagus. Nervus vagus akan menstimulasi kinerja jantung, maka akan terjadi debar-debar. Dok, kenapa ya bayi lahir keluar darah dari hidung sama mulut? Ibu, kalau begini tanya ke dokter anak, jangan ke saya. Saya tidak jago di bidang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan anak, apalagi bayi baru lahir. Bubit, saya hamil yang kelima, umur 5 bulan, lagi demam panas dingin dan batuk, perut bagian bawah kram gitu ya, perut bagian bawah kram. Ini siapa? HDS. Bubit, saya hamil ke yang kelima, umur 5 bulan, lagi demam panas dingin dan batuk. Ibu, gini aja, ibu kan kehamilan ya, periksa ke bidan terdekat atau ke dokter kandungan terdekat. Yang saya takutkan nanti membahayakan janinnya. Kalau sangat penting ke UGD saja. Assalamualaikum dok, saya menderita asam lambung lagi kumat, sensasinya macam-macam, tensi tinggi terus. Ibu Nagasani ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan di mas kawan. Saya akan bacakan lagi testimoni teman-teman kita yang lain ya. Dan alhamdulillah dok, setelah seminggu minum teramah, buang air saya sudah setiap hari. Dan yang kemarin agak gelap sudah kembali normal warnanya. Mungkin efek detox ya dok, tapi alhamdulillah semuanya sudah normal kembali. Mudah-mudahan kedepannya lebih membaik, amin. Semoga kita semua yang sedang ikhtiar ini diberikan kemudahan oleh Allah. Terima kasih dokter, sama-sama, amin amin. Ibu ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan nih mas kawan. Kalau memang ibu sudah terlalu lama ya, kalau nggak terlalu lama, tapi kalau udah tensinya tinggi pasti terlalu lama, udah kronis. Kalau masih akut cuma perih kembung bekah, paling susah tidur ya kan? Ya kan, perut kembung bekah kan? Nanti Gatris biar cerita, dia penderita lambung kronis, lambung akut. Dan anak-anak muda 25 tahun ke bawah itu rata-rata akut, dan kalau diobatin cepet banget, sebulan aja udah beres. Sampai ada gini, dokter saya sudah sembuh total. Sudah ya dok, saya nggak makan 5 sekawannya lagi, boleh nggak dietnya? Dah, kalau anak 25 tahun ke bawah ikut program saya dengan takzim, itu cepet banget membaiknya. Tetapi kalau minta segera lepas kayak gitu nggak saya izinkan. Ya pakailah teramah, walaupun mungkin nggak sebanyak waktu pengobatan.
bukan dosis untuk terapeutik, dosis untuk maintenance. Dan boleh kok, kalau boleh nggak dok saya parut-parut sendiri di rumah, kalau maintenance nggak masalah, kamu parut-parut kunyit temulawak, tapi jangan lepas sama sekali, takutnya apa, drop lagi. Jadi sebetulnya pembangunan dinding itu kan butuh waktu lama ya. Kalau anak muda cepet banget, karena anak muda regenerasi selnya itu sangat cepat, itu sunatullah. Semakin tua ya semakin sulit lah, namanya juga udah tua. Genetiknya aja sudah, pengaturannya kan semua dari genetiknya kan sudah menua. Jadi untuk ngatur ayo berkembang biak, ayo tumbuh lagi, udah nggak bisa juga, nggak bisa secepat anak muda. Nah, walaupun demikian, tetapan jangan lepas sama sekali untuk maintenance-nya. Meskipun harus ngarut-marut sendiri di rumah nggak masalah, tetapi jangan lepas sama sekali dari kunyit dan temulawak gitu. Dok, tangan saya kram-kram, itu kenapa ya? Kram-kram kalau ibu punya diabetes, perbaiki diabetesnya. Kalau ibu punya asam lambung kronis, perbaiki asam lambung kronisnya. Kalau ada hipertensi, perbaiki hipertensinya. Ada hipotensi, perbaiki hipotensinya. Yang pasti ini adalah gangguan saraf, makanya dokter pasti akan berikan B1, B6, B12, ya kan? Tetapi kan masalahnya tidak di situ. Kenapa sarafnya jadi loyo? Karena distribusi nutrisi dan oksigenmu tidak bisa mencapai jaringan. Bahkan untuk kerja saraf aja butuh elektrolit. Butuh elektrolit, butuh vitamin. Itu siapa yang bawa? Yang bawa adalah aliran darah. Kalau aliran darahmu tidak lancar, pembuluh darahnya kaku, yang terjadi seperti ini. Jadi pastikan aliran darahmu lancar, pembuluh darahnya tidak kaku, nutrisinya pun tersedia. Ingat, tidak hanya B1, B12, B6, juga ada kalium yang bagus, magnesium yang bagus, kalsium yang bagus. Itu semua saling berkontribusi untuk terjadinya kontraksi, relaksasi dari otot. Jadi kalau kita ngomongin saraf itu nggak hanya saraf aja yang bekerja, itu berkaitan dengan pembuluh darah, berkaitan dengan otot. Jadi akhirnya ya seperti yang saya omongkan tadi, banyak. Bubit kenapa ya Bayu baril keluar darah? Ini saya nggak bisa jawab Bu, tadi udah ya. Dok mau tanya, temulawak dan bubit diparut terus airnya ditambah sama madu imun bagus nggak? Bagus. Assalamualaikum dok, bayi sebaiknya jangan diparut tetapi direbus. Kalau diparut maka senyawa aktif yang keluar terlalu sedikit. Dan senyawa aktif pada herbal biasanya larut air atau bersifat polar. Saran saya direbus, bukan mentah. Kalau mentah terlalu tajam. Assalamualaikum dok, bayi saya sebulan kesiram air panas dispenser biar cepat kering dan berkas. Ibu olesi lidah buaya, tapi lidah buaya muda. Ambil lidah buaya muda, olesi setiap hari dan jangan dimandikan dulu. Nanti insya Allah cepat kering. Dok, kenapa ya bayi berlari keluar darah tadi? Assalamualaikum dok, kenapa ya bayi berlari keluar, saya nggak paham. Bu dok, aku TM1 tapi sedang belum minum. TM1 itu apa? Trimester pertama. Tapi sedang belum minum obat apa yang rekomend? Tanya ke dokter kandungan atau ke bidan terdekat. Saya tidak jago untuk masalah kehamilan, jadi saya takut nanti malah jadi salah. Saya sariawan gegara asam lambung. Benar, sariawan adalah salah satu gejala asam lambung. Nanti dibacain ya, Dad. Gejala asam lambung apa saja? Kalau sudah sariawan, itu artinya kamu sudah kekurangan probiotik. Karena yang bisa menekan jamur, sariawan akibat jamur. Yang bisa menekan pertumbuhan jamur adalah bakteri baik. Kamu kekurangan bakteri baik. Oleh karena itu, gunakan 5 sekawan. Di situ sudah komplit, ada probiotiknya juga. Dan ingat, sariawanmu tidak hanya terjadi di mulut, juga bisa terjadi di ususmu, sehingga kamu merasa perih, memperut, kram, dan bisa menjalar sampai ke usus besar. Tidak hanya di lambung, sampai menjalar ke usus kecil, lanjut ke usus besar. Jadi segera gunakan probiotik, tapi jangan probiotik aja, temulawak kunyit wajib, probiotik juga, atau gunakan 5 sekawan karena sudah komplit untuk membangun saluran cerna lambung menjadi lebih sehat kembali. Bu dok, kalau HPV atau kutil kelamin bahaya nggak ya dok? Bisa sembuh pakai salep nggak? Kalau saya HPV, namanya virus HPV ini bisa menyebabkan penularan ke pasangan, menyebabkan kecacatan pada bayi. Saran aku tidak hanya menggunakan salep, tetapi juga silahkan gunakan bahan-bahan alami. Kalau mau gunakan ramuan saya, hubungi admin, chat inbox atau chat pesan, nanti akan diarahkan produk yang sesuai untuk HPV-mu. Semoga tidak menular ke pasangan dan tidak menular ke janin juga. Ingat ya, untuk apalagi perempuan, HPV itu salah satu faktor risiko terjadinya kanker serviks.
Jadi jangan sampai ini berkembang biak. Kalau minum kunyit putih untuk asam bisa nggak dok? Boleh dicoba. Beberapa ada yang cocok. Semoga cocok ya. Tapi kalau nggak cocok, gunakan Dimas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Berarti asam lambungmu sudah parah karena tidak bisa hanya dengan kunyit putih. Berarti harus dengan komponen yang lengkap. Gunakan Dimas Kawan. 5 komponen yang terdapat dalam satu kemasan. Bukan 5 herbal loh ya. 5 komponen. Ada teramah yang terdiri dari aneka herbal. Kok teramahnya jadi banyak banget? Punya siapa nih? Yang masuk ke kita? Kok jadi 3 sih? Soalnya 4. Kok jadi banyak banget? Ada teramah, ada madu imun, ini probiotik ya guys. Ada elektrolit berupa garam magnesium, ada minyak zaitun, dan ada bubuk cacing. Nah, banyak kan 5 komponen kan? 5 komponen dalam satu kemasan dan itu paket 1 bulan. Bisa cek di keranjang kuning. Pakai keranjang kuning biasanya sering ditegur nih sama si TikTok. TikTok tuh kadang sering berulang kalau mengeluarkan keranjang kuning, nggak tahu ya kenapa. Bentar ya, aku keluarin dulu ya. Sini, Dad. Sini biar. Nih, kalau kamu keluarkan tuh ini aja. Ini sama ini. Iya, ini kasih kawan aja. Satu aja yang mahal aja. Nggak apa-apa sih. Yang 2 bisa. Asal jangan sering-sering aja. Iya benar. Ya wis, kamu udah tahu ya. Nah, ini yang disematkan 1, tapi yang ditambah boleh. Yang disematkan 1 aja. Ini aku rekam program hanya asam lambung kronis radang usus. Ini benar tes di mana? Posisinya masih? Enggak, itu ada tulisan isi form analisisnya. Sudah itu testimoni. Oh iya, ini testimoni memang. Iya, testimoni. Bagus kan? Pokoknya boleh kok. Oke ya, udah saya keluarkan ya di keranjang kuning, silahkan cek. Atau mau menuju ke sebelah ke Shopee Live, boleh nih, aku keluarkan vouchernya. Ada diskon ongkir, ada juga diskon harga, lumayan kan? Dok, saya biduran setiap hari. Ntar dulu ya. Ini pakai apa nih? Sebentar dulu. Sampai mana nih tadi? Sudah, dok, kenapa ya sering merasa dingin tapi kalau mau subuh keringat dingin? Saya sariawan. Dok, kenapa ya sering merasa dingin tapi kalau mau subuh keringat dingin? Artinya terjadi proses metabolismemu yang nggak beres. Ketika terjadi penurunan energi atau metabolisme basalmu menurun, tubuhmu tidak segera mengkoreksi, tidak segera mengkompensasi. Akhirnya yang keluar keringat dingin. Jadi memang tubuhmu sedang bermasalah. Oleh karena itu, menurut aku, kamu harus banyak olahraga. Karena biasanya ketika terjadi metabolisme yang tidak efisien, contohnya sering keluar keringat dingin, kalau kamu tidak kena sakit jantung, dengan asumsi kamu nggak punya sakit kronis, kamu nggak punya sakit jantung. Kalau punya sakit kronis, sakit jantung ya begini gejalanya. Tapi kamu sehat, tapi hanya ini gejala yang kamu rasakan, artinya ada ketidakefisienan metabolisme tubuh. Yang paling sering terjadi adalah resistensi insulin. Salah satu untuk mengatasi gejala resistensi insulin, kamu harus rajin olahraga. Salah satu ya, dan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu termasuk olahraga tadi. Dok, kalau minum kunyit tadi sudah. Kalau ambien apa obatnya? Ambien kamu bisa gunakan daun ungu, miana, kemudian binahong, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, kamu minum. Dan gaya hidup sehat terus diperbaiki. Bu, migrain bisa ngefek dari KB suntik 1 bulan? Bisa. Bisa banget. Pengaruh hormon itu bisa membuat menjadi tidak efisien, menjadi hipertensi. Migrain itu pelebaran pembuluh darah tapi cuma setempat, satu sisi, nggak semuanya. Dan itu sangat bisa dipengaruhi oleh hormon. Kalau sering buang angin, kenapa itu? Dokter dan kembung. Bisa karena gangguan hati, bisa karena gangguan asam lambung. Dok, saran promil cepat. Saran promil cepat punya lalap daun alpukat 3-6 lembar per hari. Cara ikut program 3 bulan gimana dok? Hubungi admin atau langsung chat 5 sekawan
share di keranjang kuning, share invoice pembelian, dan nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, Parkinson yang tangan gemetar apa Bu? Nah, Parkinson tangan gemetar itu memang beberapa tidak keefisienannya terjadi pada neurotransmitter di otak. Kalau saya sarankan, misalnya ini kan bisa akibat dari efek samping obat penenang. Kamu misalnya punya riwayat depresif atau bipolar atau susah tidur, terus sering minum obat-obat ini akan menyebabkan Parkinson. Kemudian itu yang paling banyak ya. Kemudian juga obat-obatan hipertensi beberapa ada yang bisa berefek ini, tapi saya jarang sih kalau hipertensi. Bukan hipertensi. Yang paling sering adalah obat-obat penenang. Yang kedua, ini. Pemakaian obat-obat untuk menurunkan kolesterol. Nah, itu bisa menyebabkan efek ini menjadi Parkinson. Atau secara organik tidak ada sebab, memang gaya hidupmu nggak sehat dan kamu ini juga ada nih, pemakaian obat-obatan terlarang itu bisa, atau alkoholik itu bisa. Nah, kalau memang itu sebabnya ya harus diperbaiki lah, harus di stop. Kemudian bagaimana membalikan fungsi Parkinson normal kembali? Oh iya, karena trauma itu kecelakaan, misalnya kamu kecelakaan atau infeksi juga bisa, bekas infeksi virus. Duh, ngomongnya kok jadi benjat-benjat begini ya. Tapi tadi coba dirangkum. Jadi Parkinson itu banyak sebab. Satu, pemakaian obat penenang jangka panjang, pemakaian obat-obat kolesterol jangka panjang itu bisa. Kemudian pemakaian obat-obat alkoholik jangka panjang, penderita autoimun juga bisa menyebabkan Parkinson. Kemudian karena infeksi pada otak itu juga bisa. Nah, apapun itu menyebabkan neurotransmitter di otak menjadi tidak seimbang dan menyebabkan Parkinson. Terus apa yang harus dilakukan? Ini masih di dunia kedokteran aja nggak bisa disembuhkan kan? Yang pasti kalau Bapak mau, gunakan ramuan saya dan nanti akan kita pantau di program apakah ramuan ini bisa memberikan respon sesuai yang diharapkan atau tidak. Dan tentu harus ikut program dan terpantau di grup. Jadi kalau penyakit kronis menyembuhkan penyakit kronis itu tidak sama rata, obatnya sama tuh enggak. Misalnya radang usus saja pemberiannya itu kan step by step, sampai akhirnya radang ususnya si A cocoknya pakai ini, radang usus si B cocoknya pakai ini. Itulah butuh kerjasama dengan pasien, bukan kita uji coba guys, enggak. Karena di kedokteran pun obat-obat hipertensi belum tentu cocok loh buat kalian loh. Golongan obat hipertensi banyak banget. Ada yang kalsium blocker, kemudian ada yang golongan angiotensin reseptor inhibitor, itu ada yang jenisnya begitu. Kemudian ada jenis-jenis herbal lain. Nah, itu semua berbagai jenis obat-obat anti hipertensi dengan cara kerja yang lain-lain. Nah, itu pada pasien-pasien itu harus ditentukan mana yang cocok, mana yang enggak. Bukan untuk uji coba, tapi untuk melihat yang pas untuk kondisi masing-masing. Gitu. Jadi kalau untuk Parkinson, penyebabnya salah satunya itu, perbaikannya apa? Perbaikannya harus kembalikan neurotransmitternya lagi, kembalikan fungsi otaknya lagi. Dan kalau Anda mau, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Nanti kita atur programnya, semoga akan baik. Ini sebetulnya saya sedang menangani masalah epilepsi. Cuma memang belum ada terjadi konsultasi secara intensif, belum terjadi, mungkin karena ibunya sedang sehat atau apa. Tapi nanti insya Allah hasilnya akan kita share ya. Tapi insya Allah akan berhasil. Bismillah. Ini ada laporan. Kumur-kumur menggunakan garam magnesium ternyata bisa menipiskan jamur pada lidahnya nih. Ini laporan teman kita dari grup radang usus. Jadi kalau udah terjadi jamur pada lidah, kemungkinan besar kamu terjadi peradangan khusus, terjadi radang usus, gejala radang usus. Dan beliau memberikan tip, saya sering kumur-kumur dengan garam magnesium, ternyata jamurnya menjadi berkurang di lidahnya, alhamdulillah. Tentu selain ini ada ya salah satu bagian dari 5 sekawan gitu. Dok, saya biduran setiap hari, obatnya apa? Biduran itu adalah alergi. Kuatkan hatimu, gunakan temulawak kunyit, maka biduran akan hilang. Ini termasuk yang mudah kita perbaiki secara tidak langsung di grup. Alergi itu sembuh dulu loh teman-teman. Kalau kalian ada asam lambung kronis, ada alergi, biasanya gejala-gejala alergi ini akan mudah disembuhkan. Tuh saya udah
sudah ditegur nih sama TikTok, kamu banyak melakukan pelanggaran. Baiklah, akan saya hapus saja biar tidak ditegur-tegur terus. Karena nanti kalau ditegur berulang-ulang, kita nggak bisa live dong. Ciri-ciri radang usus nih. Obat Parkinson tangan gemetar apa, Bu? Ikut program bersama saya ya, karena herbalnya itu pasti macam-macam. Karena ini intinya kan untuk memperbaiki neurotransmitter. Jadi harus dibutuhkan tidak hanya herbal, vitamin, herbal, dan segala macam yang intinya mengembalikan neurotransmitter di otak. Kalau Bapak mau ikut program 3 bulan bersama saya, nanti saya tentukan terapi yang tepat untuk Bapak. Konsultasi pribadi, silahkan temui admin. Dok, aku penderita asam lambung, apakah boleh senam, Dok? Asam lambung kalau senamnya yoga boleh, tapi kalau senamnya ugal-ugalan aerobik tidak boleh. Kalau yoga kan hanya gerakan-gerakannya nggak banyak ya, tapi lebih banyak keperegangan boleh. Dok, saya habis terkena stroke, kenapa setelah habis terapi kok malah tambah geram saya rasa tanganku? Tambah kram saya rasa tanganku, kenapa? Kenapa setelah habis terapi? Terapinya pakai apa sih? Akupunktur coba, Bu. Di akupunktur semoga akan mengembalikan fungsi saraf seperti semula. Saran aku sih pakai akupunktur lebih tepat. Akupunktur di daerah terdekat. Dok, saya didiagnosa asam jantung sering lompat-lompat gitu. Saya pernah ke dokter jantung kaki depan. Memang salah satu gejala asam lambung jantung lompat-lompat atau jantung berdebar-debar. Sembuhkan asam lambungmu, ikuti program 3 bulan bersama saya, maka jantungmu akan membaik. Atau kalau mau ikuti tips saya untuk atasi asam lambung, ada di profil, ada di highlight, silahkan klik, gratis. Resistensi insulin itu bahaya, Dok. Ya bahayalah, itu awal dari penyakit degeneratif. Jadi sebelum kamu terjadi diabetes, sebelum terkena penyakit jantung, sebelum terkena penyakit ginjal, sebelum terkena penyakit apalagi kegemukan, itu karena resistensi insulin. Resistensi insulin ditandai dengan mudah gemuk, hipertensi naik turun nggak teratur, mudah meriang, kemudian apalagi kolesterol tinggi. Nah, itu resistensi insulin sebelum kamu menderita sakit terminal seperti diabetes dan lain-lain. Pas Holter ada lompatan, ya itu gejala. Dok, asam lambung buat puasa bagus untuk orang-orang tertentu. Kalau sudah kamu ada hipotensi, ada keliengan, kemudian kamu sudah ada ISK-nya, diare, kamu puasa sangat tidak cocok. Apalagi anemia, hipotensi, diare, ISK, puasa tidak cocok. Pastikan kondisimu hanya sebatas perut perih, kembung, bekah, itu masih bisa. Tapi kalau sudah komplikasi ke anemia, ke hipotensi, ke ISK, kencing berbusa, atau ke diare, itu sangat tidak cocok. Dok, saya sudah angkat empedu dengan laparoskopi udah 2 minggu, tapi kok sakit dulu hati, apa penyebabnya? Memang obat-obatan untuk operasi itu pasti akan menyebabkan peradangan pada ulu hatimu. Batu empedu aja ulu hatimu akan meradang, diangkat ya belum tentu langsung sembuh dong. Ulu hatimu masih lecet. Oleh karena itu tetap gunakan temulawak kunyit. Silahkan cek di highlight saya, di profil, klik tentang asam lambung. Jadi bisa karena obat yang digunakan saat operasi, bisa karena memang sebelumnya sudah ada sakit ulu hati. Jadi itu hal yang wajar kalau habis operasi rasanya ulu hati sakit. Ciri-ciri radang usus itu ketika kamu merasa tidak nyaman dari pusar ke bawah, pinggang pusar ke bawah, itu biasanya sudah ada tanda-tanda gejala radang usus. Dok, saya kena infeksi empedu, udah 3 tahun operasi sampai sekarang masih sukanya di perut kanan. Berarti masih ada infeksinya, Bu. Mungkin infeksinya bukan hanya di empedu, tetapi sudah kena ke usus kecil. Karena muara usus empedu, muara kantong empedu itu di usus kecil. Jadi sangat mungkin ada infeksi pada usus kecilmu. Kalau mau untuk meyakinkan bisa gunakan kolonoskopi, tetapi kalau tidak, kalau belum tentu kelihatan lewat USG ya. Tetapi kalau menurut saya gejala nyeri sebelah kanan itu kalau menurut saya kan dari
gejala klinis sudah kelihatan, ikuti saja program 3 bulan bersama saya, gunakan Dimas Kawan. Ini sudah gejala radang usus. Ada program lemah syahwat nggak, dok? Lemah syahwat itu satu, menggunakan herbal yang sesuai, kedua akupunktur, Pak. Akupunktur di daerah terdekat. Yang ketiga, coba lakukan senam beser. Cari di VT saya, Dr. Erna Cipta 2, #senam beser. Lakukan itu, Pak. Mudah-mudahan lemah syahwatnya akan bisa normal kembali. Satu, gunakan ramuan yang sesuai. Bapak tahu nggak yang namanya som Jawa atau ginseng Jawa? Coba kunyah-kunyah itu. Kemudian lakukan akupunktur di daerah terdekat dan lakukan senam beser. Cari di VT saya, Dr. Erna Cipta 2, #senam beser. Assalamualaikum, dok, mau tanya kalau madu untuk menurunkan darah tinggi itu ada nggak, dok? Ibu, kalau sistem kita tidak hanya madu kita kan sebetulnya bukan madu hutan murni, tetapi madu probiotik. Dan kita kalau mengobati harus komplit, ada probiotiknya, ada herbalnya, dan macam-macam. Termasuk ada vitaminnya. Jadi kalau ibu memang berkenan ingin menurunkan darah tinggi, silahkan ikut program 3 bulan bersama saya. Gunakan Dimas Kawan atau gunakan 4 sekawan. 4 sekawan itu tanpa bubuk cacing ya. Pilih yang tanpa bubuk cacing. Lihat di keranjang kuning, pilih 4 sekawan tanpa bubuk cacing, dan nanti ikut program 3 bulan bersama saya, dan nanti kita akan atur hipertensinya. Maksudnya gimana, dok? Kemungkinan infeksi usus kecil? Ya maksudnya itu Pak, seperti yang Anda katakan itu. Apa yang tidak Anda ketahui tentang apa artinya infeksi, apa artinya usus kecil? Coba cari tahu di Google. Infeksi usus kecil adalah, nanti kan diterangkan. Ya itu kata-katanya udah benar, infeksi usus kecil. Kemungkinan, coba cari tahu di Google apa infeksi usus kecil adalah, supaya lebih komplit. Baik teman-teman, saya udah nemenin teman-teman semua, kurang lebih 90 menit udah ada belum ya? Hah? Belum ada ya? Terima kasih ya buat kehadiran, jangan kemana-mana. Sebentar lagi Mbak Ketis akan hadir untuk menemani kalian, untuk menerangkan apa itu Dimas Kawan, bagaimana cara membelinya ya Mbak. Di keranjang kuning, nanti dikeluarkan keranjang kuningnya sama Mbak Ketris. Apa itu gejala asam lambung, kemudian kita juga memiliki paket jantung itu apa. Bagaimana kalau mau konsultasi dengan saya atau ketemu saya atau live saya itu kapan saja. Kalian harus, tentang live kalian harus follow saya, dan nanti akan dapatkan notifikasi, dan ketika saya live kalian akan ternotifikasi. Jadi kira-kira gitu ya, harus follow saya. Setelah itu kalian akan bisa mengikuti live saya kapan saja dan ketika kalian mendapatkan notifikasi. Nanti Mbak Ketis akan menerangkan banyak hal yang bersifat teknis, tetapi beliau juga akan bisa bantu beberapa pertanyaan kalian. Oke? Untuk teman-teman tetap stay di sini. Saya undur diri dulu, ketemu saya besok pagi di jam 9 sampai jam 12. Dan mohon maaf jika ada kata-kata salah, dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan untuk menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nanti aku deh. Tinggal klik. Halo, sambil menunggu ya. Jadi Pak Dahar Warok udah tahu ya tadi. Oke, aku akan nyapa kehadiran teman-teman. Teman-temanku, thank you ya untuk Mbak Kagata, untuk Mbak Yulia, Nurhori, Kri, Amelia, Eka, Nagasaini, Osnia, Naila, Vicky, User, Mulyati, Dede. Itu kamu udah jadi belum komen 1 menit? Udah. Di notifikasi kan? Kan banyak banget kan? Gomarian, User, Amina, Mary, Feby, Andre, Brilian. Terima kasih banget deh, aku nggak bisa menyebut nama kalian satu persatu, tetap stay di sini.